Kenalin aku Bintang yang sekarang bakalan tutor buat kimia B. Kalau misalnya kamu tiba-tiba ada soal atau bingung langsung aja interupsi nggak apa-apa. Dan ini sebenarnya aku ngambil dari soal itu sih, soal tryout gitu. Jadi kalau kamu udah buka link tryout yang dikasih sama Risna di grup, ini mau aku bahas sedikit. Gitu. Jadi ini yang pertama ada bab tentang padatan. Ini aku langsung baca ya, soalnya di sini diketahui massa jenis dari ZNS itu 5,4 gram per mili. Terus kita disuruh nyari berapa panjang rusuk unit. Nah, panjang rusuk unit tuh, sorry ya, ada distraksi. Panjang rusuk unit tuh berarti kan yang ini kan ya. Nah, ini panjang rusuk unit. Nah, ini kita tuh disuruh hitung berapa. Caranya gimana? Caranya itu yang pertama, kita harus tahu dulu berapa jumlah atom ini. Nah, maksudnya jumlah atom mana? Jumlah atom Zn sama jumlah atom S. Sama jumlah atom S. Ini kita harus tahu dulu berapa gitu. Nah, kenapa dua-duanya? Soalnya di sini kan senyawanya zinc sulfide gitu. Jadi kita harus tahu dua-duanya. Nah, habis itu kita hitung dulu. Di sini Zn ada berapa? Ada yang mau bantu aku nggak nyebutin berapa atom Zn? Zn yang warna biru. Oke, langsung aja. Jadi Zn itu atomnya ada 4. Jadi yang mana aja? Yang ini, yang ini, yang ini, sama yang ini. Tuh. Nah, habis itu nyari jumlah atom yang S. Nah, yang S ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya mana? 8. Nah, ada 1/8 kali 8. Soalnya dia ada di corner, ada di sudut gitu. Nah, habis itu kita hitung lagi. Yang ada di sisi. Yang di sisi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau sisi berarti kan setengah ya. Setengah kali 6. Di situ kita operasikan ini. Dan hasilnya adalah 4 juga gitu. Nah, Z-nya ada 4, S-nya ada 4. Nah, berarti kebuktikan kalau ini zinc sulfide itu ada 4 gitu. Nih, jadi ada 4 senyawa zinc sulfide gitu. Nah, habis itu ini diketahui massa jenis. Nah, massa jenis ini 5,4 gram per mili. Nah, kalian harus tahu massa jenis itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi massa jenis itu adalah berapa massanya tiap volume gitu. Nah, massanya siapa? Jadi ini massanya si atom. Kalau volume ini volumenya dari yang ditempatin. Nih. Nah, jadi ya udah langsung aja ini tuh massa dari ZNS-nya MZNS dibagi volume dari si kotak ini, si kubus nih. Nah, udah kan? Nah, di sini yang diketahui itu massa jenisnya nih. 5,4 gram per mili sama dengan massa ZNS nanti kita cari per volume volume kubus. Nah, volume kubus apa? Ini. Berarti A pangkat 3. Nah, jadi sekarang di sini kita bakalan nyari si massa dari ZNS dulu. Nah, gimana caranya? Kita bisa pakai perbandingan dari massa relatif nih. Ya, kita cari massa dari zinc sulfide. Ini massa relatifnya adalah 97,39 gram. Oke, jadi sebenarnya aku di sini nggak pakai rumus ya, tapi kayaknya caranya sama sih. Aku pakai persamaan dimensional analisis. Jadi 97,39 gram per mol. Nah, nah ini kan satuannya gram ya. Kita kan mau nyari massa yang satuannya gram juga gitu. Jadi gramnya taruh di atas gitu. Jadi biar kita nggak usah ngapain rumus. Gitu. Habis itu kita cari berapa molnya gitu. 1 mol berapa partikel? 1 mol itu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, karena ini ada 4 atom, jadi kali 4 gitu. Ya, ada 4 ZNS nih. ZNS. Oke. Setelah itu kita kalkulasi. Wait. 7,39 kali 4 bagi 6,02 bagi 10 pangkat 23. Nah, ini tuh hasilnya kalau aku dapatnya 6,47 kali 10 pangkat minus 22 gram. Gitu.
Ya udah, habis itu kita masukin ke persamaan yang ada di atas ini. Jadi A pangkat 3 sama dengan 5,4. Salah. Bentar ya. A pangkat 3 sama dengan massa dari ZNS 6,47 kali 10 pangkat minus 22 per 5,4. Hasilnya adalah 3. Ntar didapat nilai A-nya sebesar 4,9 kali 10 pangkat 8. Nah, karena ini mili, terus kalau kalian tahu mili itu cm pangkat 3, jadi dia cm. Gitu panjang rusuk unitnya. Jadi 4,9 kali 10 pangkat 8 cm. Nah, karena ini tuh sering diubah ke Armstrong, jadi kalian bisa langsung ubah aja ke Armstrong gitu. Gitu, ada yang ditanya dulu nggak sebelum ini? Aman? Oke, aku anggap aman ya. Terus next, di sini ada nih. Ini mungkin yang kimia enggak deh. Tadi kayaknya aku nih ada yang kimia di sini. Mungkin aku bahas ini langsung ke rumus aja ya. Kita baca dulu soalnya. Di sini diketahui suatu logam dapat meluruh. Nah, kalau udah ada dapat meluruh itu berarti antara dua macam soal gitu. Kalau nggak kinetika, dia ya kimia inti gitu. Dengan waktu paruh 37,2 hari. Ini setengahnya 37,2 D. Terus unsur radioaktif ini awalnya memiliki massa 20 mg. Jadi M0 20 mg. Dan kita harus nyari massa logam setelah 20 hari. Nah, ini berapa? Nah, sebelum kita ngerjain ini sebenarnya kita bisa langsung pakai rumus. Cuman ada baiknya biar ilmu lebih bermanfaat juga kita harus tahu maksud dari soalnya gitu. Jadi ini tuh maksud soalnya itu di hari ke-0, jadi ini waktu masih D0, dia tuh massa dari si suatu logam ini 20 mg. Nah gitu. Terus ke DX, jadi kita nggak tahu hari keberapa, itu dia udah habis. Gitu. Nah di tengah-tengahnya, di T setengah ini, kok di T setengah? Gede banget, Bro. Di tengah-tengahnya tuh dia 37,2, di mana dia tuh sisa 10 mg. Kan dia pengertian dari waktu paruh itu sendiri kan gitu. Terus ditanya masa logam setelah 20 hari gitu. Kalau kalian mau apa sih ngira-ngira kira-kira di 20 hari ini, hari ke-20 maksudnya kira-kira jumlah masanya ada di sini atau di sini? Antara habis sampai 10 apa 10 sampai 20? Yang mau kira-kira nggak? 10 sampai 20, Pak. Ya, benar. Jadi kira-kira 10 sampai 20 gitu. Oke, langsung aja kita masukin ke rumusnya. Ini sebenarnya ada rumus cepatnya sih, saya ingat aku gitu. Cuman aku biasanya pakai laju orde 1 gitu. Karena setahu aku dari kemarin waktu tutor di sini aku juga dibilangin kalau misalnya si kimia inti itu dia tuh selalu orde 1. Nih. Terus gimana rumusannya orde 1? Rumusannya tuh kayak gini. Aku ganti warna. Ln T sama dengan minus KT plus ln A0. Nih, AT-nya berapa? AT-nya itu ntar yang mau kita cari, berarti ini A 20 gini. Jadi ln A di 20 dan BTW ini tuh nggak selalu konsentrasi ya. Nggak selalu berupa konsentrasi. Dia tuh bisa massa atau intinya satuan-satuan berat gitu lah. Atau ya intinya berat konsentrasi gitu-gitu. Terus ini minus KT plus ln A0. Jadi ini waktu masih di 0. Nah, dari sini kita kira-kira dulu mana yang bisa masuk ke rumusan ini. Jadi kan ini kan bisa masuk sebagai A0-nya. Terus habis itu ln A20 kita cari. Sama ini T-nya. Ini bakalan masuk 20 hari kan. Nih, massa logam setelah 20 hari. Nah, maka dari itu kita butuh si value dari K-nya. Nah, gimana caranya? Ya udah langsung kita nyari pakai yang rumus cepat itu yang T setengah sama dengan ln 2
per K. Gitu. Jadi K-nya adalah ln 2 per T setengah. Dan hasilnya adalah 37,2. 0,018 gitu. Ya udah, sekarang kita masukin ke rumusan. Ln dari A20 sama dengan 0,018 dikali sama T-nya. T-nya berapa? 20. Plus ln dari 20 langsung, kita langsung aja. Ln 20, 2,9. Tuh, habis itu kita cari nilai dari ln A20-nya 20 kali 0,018. Ini dapat 2,6. Nah, habis itu kita anti ln. Tuh, kalau ln antinya berarti kan E ya. E pangkat 2,6, jadi kita hitung answer 13,9 hari. Enggak ada ya di jawabannya. Ini kemungkinan berarti ada salah pembulatan gitu sih. Cuman kurang lebih caranya berarti kayak gini. Gitu. Ada yang ditanyain? Belum ke soal berikutnya, atau kalau kalian udah ada soal langsung aja boleh bilang. Atau udah aman semua di sini? Kok yang nomor ini? Gimana? Udah aman? Atau ada soal? Aman kak. Oke. Oke, jadi kurang lebih kayak gini ya intinya caranya. Kayak ini deh, aku yang bikin soalnya tapi kayaknya tipu deh. Tuh. Oke, next. Ini ada, nah ini ya jelas kalau kayak gini biasanya kimia inti lah ya. Ini kita baca dulu soalnya. Waktu yang diperlukan buat isotop I123 dengan order reaksi 2 dengan waktu paruh. Oh, ternyata ini bukan kimia inti, karena kimia inti itu biasanya orde 1 gitu, tapi ini ada tulisannya orde 2 gitu. Jadi mungkin dia materinya pakai materi kimia inti tapi ordenya bukan orde 1. Gitu. Waktu yang diperlukan dengan orde reaksi 2 dengan waktu paruh segini. Oke, kita tulis dulu yang diketahui dia orde 2. Nah, habis itu kalau tahu orde 2 kira-kira persamaannya kayak gimana? Jadi persamaan orde 2 itu kayak gini, 1 per AT sama dengan KT plus 1 per A0. Nah, kayak gini. Dengan waktu paruh segini untuk meluruh menjadi 30% dari konsentrasi awal. Oke, jadi ini kita disuruh mencari waktu buat dia meluruh jadi 30% gitu. Jadi AT-nya itu sama dengan 0,3 dari A0. Nah, ini juga nggak dikasih tahu berapa. Oke, nggak dikasih tahu T-nya tuh berapa gitu. Jadi kita mungkin bisa langsung masukin ke rumus. Ini 1 per AT. Jadi AT-nya 0,3 dari K0 sama dengan KT plus 1 per H0. Nah, gini. Nah, maka dari itu kita harus tahu rumus buat nyarikannya kalau misalnya dia orde 2. Tuh, ada yang tahu rumusnya nggak di sini? Ada yang tahu rumusnya? Aku kayaknya juga agak kurang yakin deh sama rumusnya. Ada yang mau bantu aku? Bentar ya, bentar. Aku ganti share screen dulu. Ya, kalian yang ada soal langsung kirim ke aku ya. Ini ada yang udah kirim ke aku save dulu ya. Oke. Oke, udah aman. Sorry. Oke, aku share screen lagi semuanya.
Oke, jadi ini tuh rumusnya buat K-nya itu satu 1/T kali A0. Tuh, aku habis cari sebentar. Dan sehingga didapatkan, ya ini T setengah ya. Didapatkan T setengahnya tadi 37,4. Jadi 37,4 kali A0. Oh, oke. Ini nggak ada nilainya, jadi kita tulis aja 37,4 A0. Gitu. Jadi biar bisa masuk jadi persamaan di sini. Itu terus dapat ini 0,3 A0 sama dengan hanya 1/37,4 A0 T ditambah 1/A0. Habis itu kita disuruh nyari T-nya. Nah, berapa nih T-nya? Agak itu ya, kompleks banget hitungannya. Ada yang mau bantu ngitung juga boleh. Cuman di sini aku mau misalin 1/A0-nya jadi T. Gitu. Jadi biar gampang. T per 0,3 sama dengan PT per 37,4 plus P. Kita bisa coret. Habis itu T-nya berarti berapa? 1/0,3 sama dengan T per 37,4 plus 1. 5,3 minus 1 kali 37,4. Dapetin T-nya 87,2677 jam. Oke, ketemu. Gitu deh. Ada yang dibingungin dari soal ini? Atau udah aman semuanya? Kalau aku share screen semua tuh kelihatan muka aku ya di sini. Iya, sadar. Atau udah aman? Ini aku masukin soal yang baru kalian kirim ya. Oke, apakah share screenku kelihatan di sini? Boleh dong siapapun bantu konfirmasi. Kelihatan, Kak. Oke, ini soalnya sebenarnya dari kimia A, tapi nggak apa, kita coba jawab dulu. Sini ada molekul N2F2, ini harusnya N2F2, yang memiliki susunan atom seperti pada gambar ini. Nah, pada struktur cis atau transmolekul tersebut, berapa sudut ikatan F, N, dan N? Itu berarti antara F, N, dan N. Nah, sebelum itu, sebenarnya kayak gini tuh kita kayak ngira-ngira gitu loh. Jadi, kadang tuh gak pasti segitu gitu. Cuman nggak apa-apa, kita coba ngira-ngira dulu. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu apa itu struktur cis dan trans gitu. Nah, sebenarnya paling gampang itu digambarin pakai unsur karbon, hidrokarbon gitu. Jadi misalnya gini, CH2, CH2, itu 2, itu 2. Ini CH aja. Jangan. Mungkin ada yang belum tahu ya maksudnya dari struktur cis dan trans. Nah, itu maksudnya tuh kayak gini. Hmm. Nah, kalau misalnya si karbonnya dia jajaran, itu namanya cis. Tapi kalau misalnya si struktur karbonnya dia berseberangan, dia namanya trans. Nih, trans. Itu, udah itu aja sekilas. Terus ini juga kita disuruh ngira-ngira si sudut antara F, N, dan N gini. Nah, gimana caranya? Kita harus tahu dulu berapa PEB-nya. PEB, maksudnya gimana PEB? Ya kita hitung. Tuh, N kan dia nomor temennya 7 ya. Nanti kan 2 sama 5. Kalau F itu 9, jadi 2 sama 7. Nah, yaudah, habis itu kita gambar sih struktur Lewisnya, kita kira-kira gitu. Ini N, dia udah punya 2. Ini N, 1, 2, itu 2, 3. Ini, BTW, Nadia, ini bener ya gambarnya kayak gini. Ada orangnya nggak di sini? Oh iya,
Soalnya kalau gini tuh sebenarnya menurut aku dia nggak stabil gitu, nggak memenuhi Lewis gitu. Dia nggak memenuhi Lewis. Tapi coba aja kita gambar dulu ya. Ini berarti ada satu sama yang di sini satu. Tuh dua. Ini harusnya kayak gini sih kurang lebih. Tuh. Berarti dia ada dua ikatan. Nah gini. Nah habis itu karena ini tuh ilmunya kayak biasanya tuh soalnya ramalkan berapa sudut ikatan. Nah jadi kita kayak disuruh ngeramal gitu loh. Nah yaudah habis itu kira-kira aja antara F, N sama N. Berarti kan sudut antara ini kan. Nih. Nah, sebenarnya kalau kalian ingat-ingat lagi, ilmu tentang oktet, duplet, dan lain-lain tuh sebenarnya ini juga berhubungan gitu. Kenapa? Karena sebenarnya yang boleh dihitung sudutnya itu bukan yang ini, tapi yang ini. Nah, kenapa gitu? Soalnya di sini tuh ada PEB, yang mana biasanya PEB tuh tolakannya besar. Jadi dia biasanya sudutnya lebih dari 90 derajat gitu. Nah, habis itu, wait. Nah, abis itu gini, nah kalau kalian bisa, ini kurang dari 120 ya, benar, makanya kita disuruh meramalkan aja, nggak usah eksak 118 gitu, nggak usah. Nah, ini tuh kalau kalian lihat, kalian tahu kan bentuk kayak gini, C, C, C. Nah, kayak gini. Ini tuh ada satu, dua, satu, dua, satu, dua. Nah, ini ada dua elektron di tiap garisnya gitu. Ya, ini juga sama kayak gini, walaupun ini ada 4 elektron, tapi kalau digambari juga kurang lebih sama. Jadinya kayak gini. Nih. Nah, jadi kita ngitung sudut yang ini. Nah, mungkin kamu ngira paling 120 gitu lah ya. Nah, tapi sebenarnya enggak. Kalau misalnya kalian ingat kata-kata ini, tolakannya PEB itu besar. Pokoknya sebesar-besarnya gitu lah. Ya, kalau misalnya ada 4 ya, misalnya ada atom P, misal aja ya ini bukan beneran. Satu, dua, tiga, empat. Nah, habis itu di atasnya ada PEB. Nah, itu dia tuh kayak besar banget gitu loh tolakannya sampai si ini tuh ikatan-ikatan yang ada di sini kayak serapet mungkin gitu. Tapi nggak yang rapet banget, tapi serapet mungkin si atom itu bisa gitu. Itu udah jadi ya udah langsung berarti ikatannya kurang dari 120 derajat. Itu karena tolakannya besar. Apa menjawab dia? Oke, oke, sip. Thank you juga konfirmasinya. Ada yang punya soal lagi? Atau lanjut yang tadi ya? Atau aku cek lain dulu deh, siapa tahu. Hmm, nggak ada. Oke. Ini kali ya soal kesetimbangan. Show presentation. Oke, kita baca dulu soalnya. Dalam setengah sel berisi larutan Fe2+. Oke, belum aku pilih. Ke dalam setengah sel berisi larutan Fe2+, ditambahkan 50 ml larutan NaOH 0,25 molar, sehingga terbentuk endapan FeOH2. Setelah kesetimbangan tercapai, didapatkan potensial selnya sebanyak 1,175 volt. Nilai KSP-nya adalah, nah ini kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari KSP. Nah, caranya gimana? Atau KSP itu apa sih? Jadi, KSP itu, KSP itu konstanta dari sedimentasi, apa sih bahasa Indonesia-nya? Pengendapan, itu, konstanta pengendapan. Nah, gimana kalau dinyatakan di sini? Jadi kayak gini, FeOH2, dia fasanya solid ya, pasti karena dia kan endapan ya, jadi solid. Terus ini ingat-ingat dia itu gambarnya apa sih? Bolak-balik gitu. Jadi Fe2+ aqueous tambah 2 OH min aqueous. Nah, itu ke dalam sel ke dalam setengah sel berisi larutan. Nah, ini tuh diketahui awalnya
awal ada 50 mili Fe2+ ditambah NaOH 0,25. Oh, salah, ini yang 50 mili. Nah, kalau kalian mau ngerjain gini tuh sebenarnya kan kalian tahu ya ini tuh basa kuat. Basa kuat kan. Ya udah kalau dia basa kuat kalian ambil aja sih anionnya. Jadi antara Na plus sama OH min. Nah, karena di sini kasusnya adalah udah ada Fe2 plus, udah ada plusnya. Jadi kalian ambil aja yang minus gitu. Jadi Fe2 plus ditambah OH min gini aja gitu. Ceritanya di suatu labunya kayak gitu. Setelah keseimbangan tercapai, oke. Oke, kita disuruh nyari nilai KSP-nya. Gitu. Oke. Nah, yang pertama kita cari di sini adalah nilai dari ini si mol NaOH. Gimana caranya? Ya biasa aja. 50 molar ya harusnya mah. 50 mili udah benar. Ini 0,25 molar. Aduh, 0,25 molar. Kita hitung dulu berapa. Ini dapat gede banget ya. 12,5 mili molar. Nah, kayak gini. Nah, habis itu kita langsung reaksikan sama si Fe2+ ini. Nah, tapi kan di sini diketahui potensial selnya 1,175. Nah, kalau kalian ingat rumus yang apa ya? Yang W itu ingat nggak kalian? Yang W sama dengan apa ya? W sama dengan E kali I kali T per 96500 itu ingat nggak? Yang ingat? Adakah yang ingat sama rumus itu? Oke, Lupa, Kak. oke. Kayak jadi kalau di elektrokimia kan kayak banyak banget ya rumusnya tuh. Kayak banyak rumusnya. Nah, sekarang tuh aku juga bingung ini pakai rumus yang mana kira-kira. Soalnya kan lumayan banyak buat dapet si nilai Fe2+ itu gitu. Jadi sekarang permasalahannya buat nyari KSP, kita kan harus tahu eh, si mol si kuantitas dari Fe2+ sama kuantitas dari OH min. Cuman si OH minnya kan udah ketemu ya ini. Gitu. Nah, sekarang kita cari Fe2+. Nah, caranya gimana ya dari ini gitu. Cuman aku bingung hubungannya gimana. Sebentar ya. 50 mili. Gimana kalau ini aku bahas di akhir aja ya. Aku kayaknya agak lupa juga sama yang ini. Oke, sorry banget ya. Mungkin aku ke soal berikutnya lagi. Nah, ini. Ini sebenarnya soalnya kurang sih. Keseimbangan tersebut tidak dipengaruhi oleh ini sebenarnya kurang. Kalau kalian ingat, ini aku langsung aja ke materi ya. Jadi ada yang namanya asas Lecavalier. Kayaknya gini deh tulisannya, tapi aku lupa juga. Nah, asas Lecavalier ini dia membahas tentang kesetimbangan. Tuh, kayak kesetimbangan dipengaruhi sama apa aja gitu. Jadi yang pertama dia itu bilang kalau si kesetimbangan dipengaruhi sama suhu. Oh, yang pertama. Terus yang kedua dipengaruhi sama tekanan. Yang ketiga dipengaruhi sama volume. Dan yang keempat dipengaruhi sama jumlah zat atau biasanya jumlah zat ini dinyatakan dalam konsentrasi. Nah, gitu. Habis itu ini sebenarnya jawabannya tuh katalis guys. Aku lupa masukin kunci jawabannya. Jadi ini jawabannya katalis. Gitu. Nah, gimana sih asas Lecavalier bilang kalau si kesetimbangan itu dipengaruhi sama suhu? Jadi dia bilangnya kalau misalnya suhunya naik, nanti dia itu ke kesetimbangan yang apa sih endotermis. Tuh. Nah, sebaliknya kalau suhunya turun, dia ke yang eksotermis. Nah, terus yang kedua dipengaruhi sama apa sih P.
P itu bar itu tekanan tuh. Nah, gimana caranya? Jadi ini tuh kita lihat dari koefisien. Ya, aku tulis nih koefisiennya di sini. Soalnya kenapa? Kita berarti hitung dulu koefisien yang ada di kiri sama yang ada di kanan, yaitu ada yang reaktan sama produk. Tuh. Yang reaktan ini ada 2 tambah 2. Yang produk ada 1. Nah, kenapa H2O nggak diikutin? Karena dia fasenya liquid. Sedangkan asal selekatoler ini dia tuh cuman bahas gas sama aqueous doang gitu. Terus kalau tekanan, kalau misalnya tekanannya kecil, dia ke koefisien yang besar. Nih, kalau tekanannya besar, dia ke koefisien yang kecil. Gitu. Terus, nih, dari volume, kalau misalnya tekanannya kecil, dia ke koefisien yang kecil. Kalau volumenya besar, dia ke koefisien yang besar. Tuh, terus habis itu jumlah zat. Jadi kalau misalnya ini jumlah zat, kalau misalnya ditambahkan zat, dia bakalan jauh. Nah, maksudnya gimana? Jadi misalnya ada A ditambah B. Jadi kalau A ditambah B jadi C. Jadi kalau misalnya ada zat A ini ditambah sebanyak 50 mili. Nah, dia tuh bakalan menjauh, jadi bakalan ke C keseimbangannya gitu. Jadi kalau misalnya produk ditambah bakalan ke reaktan, kalau reaktan ditambah bakalan ke produk. Gitu. Dan ini kenapa jawabannya katalis? Karena katalis itu nggak mempengaruhi keseimbangan, dia cuma mempengaruhi laju reaksi. Caranya gimana? Caranya dengan caranya tuh sebenarnya masih kontroversial antara satu menurunkan energi aktivasi atau yang kedua menyediakan menyediakan jalan lain, bahasanya agak itu ya, bahasa jalan lain untuk energi aktivasi. Nah, kalau aku sih cenderungnya pilih yang kedua gitu. Kenapa? Karena yang pertama itu kalau kita mau menurunkan energi aktivasi kan kita harus tahu dulu kan apa itu energi aktivasi. Jadi energi aktivasi itu kan energi minimal untuk reaksi itu dapat berjalan. Nah, sedangkan energi aktivasi itu biasanya kita tahu nilai-nilainya berapa itu dari apa sih eksperimen gitu. Jadi bukan menurutnya energi aktivasi gitu menurut aku, tapi menyediakan jalan lain untuk energi aktivasi yang lain. Intinya yang lebih kecil gitu aja. Gitu deh. Adakah yang bingung di sini? Atau ada yang udah punya soal? Aku anggap aman dulu ya. Ini udah yang tadi. Oh, soal aku dikit ya. Sediaannya oke. Tuh, kurang ini ntar aja ya. Itu aku nggak ada soal lagi sih guys. Kalian apakah ada yang punya soal? Langsung kirim ke aku aja, nggak apa-apa. Atau mau bahas itu soal dari tryout. Ini udah pada tryout semuanya, apa belum? Yang kimia B. Oh, Oh, belum, Kak. belum ya? Oke, kita coba bahas aja. Wait. Hmm, ini sebenarnya udah kelihatan kan ya nih. Jadi soal aku tuh di itu kan di Gdoc. Cuman kalau misalnya aku share screen Gdoc Center, kalian tahu jawabannya gitu. Jadi aku ini aja ceritanya aku FTMD dan aku kimia B. Oke, nah ini tadi yang udah kita bahas kan ya di awal. Jumlah atomnya ada berapa? Ini ada 4. Terus ini juga tadi kita udah bahas. Nah, habis itu yang ketiga nih. Ini enggak.
Oke, mungkin kita bisa bahas yang nomor 3. Ini aku noted di sini kali ya. Jadi di sini diketahui ada kompleks Werner. Ini kalian nggak perlu tahu apa itu kompleks Werner. Dan abis itu reaksi tersebut memenuhi hukum. Kalian boleh tahu, cuman buat sekarang mungkin nggak perlu bahas soalnya gitu maksudnya. Terus habis itu reaksi ini tuh memenuhi hukum laju ini. Nah sebenarnya ada kesalahan penulisannya. Kayaknya harusnya P-nya ini tuh jadi pangkat gitu. Meskinya jadi pangkat, jadi kayak orde. Nah, jadi berapa orde total? Jadi orde totalnya adalah P plus Q. Tapi yang diminta sama soal bukan simply kayak gini, tapi berupa exact angkanya, eksak angkanya gitu. Nah, caranya gimana? Gampang banget. Nah, oke, sis kako. Jadi ini tuh intinya kita cari yang sama gitu. Nah, gimana yang sama? Kalau misalnya kita mau nyari orde dari P, jadi kan orde dari si cewek sempat nih kan, si P. Nah, sini sih Ki sekalian. Jadi kita harus nyari Ki yang sama gitu. Jadi Ki yang sama tuh di sini adalah ini kan 0,6 0,6 nih. Jadi ya udah kita langsung masukin ini 0,3 per 0,6 angkatin P sama dengan nih 0,084 per 0,334. Dapat setengah pangkat P sama dengan perempat. Jadi P-nya sama dengan 2. Terus Q-nya juga sama. Kalau nyari Q berarti nyari P yang sama. Gitu. Bentar, aku ganti warna. Ini P yang sama ada di sini, jadi kita pakai ini. Ini ada 0,6 per 1,2 pangkat Q. Ini 0,084 per 1,7. Gitu. Ini setengah pangkat Q sama dengan 1 per 2. Jadi Q-nya dapat 1. Jadi P tambah Q sama dengan 2 tambah 1. 3. Gitu deh. Ada yang bingung? Ya, aku anggap nggak ada ya. Itu nomor 4. Ini nomor 4 bisa langsung masuk ke rumus aja, tapi kita baca dulu soalnya. Di sini diketahui energi aktivasi suatu reaksi B jadi C adalah 105 kJ per mol. Nah, dengan penggunaan katalis, energi aktivasi itu jadi lebih rendah, yaitu sekitar 60 kJ per mol. Apabila diasumsikan nilai dari faktor frekuensi sistem dengan katalis bernilai sama, maka temperatur yang diperlukan agar reaksi tanpa katalis berlangsung dengan laju. Ya, ini. Oke, jadi kalau kalian lihat soal gini, langsung masukin ke rumus saja ya. Caranya itu kayak gini. Kan K2 per K1 sama dengan EA per R 1 per T1 minus 1 per salah. 1 per T2 gitu. Udah, habis itu langsung masukin aja di sini. Bentar. Kita baca dulu soalnya ini energinya 105. R-nya, ini R ada 2 ya. R itu antara 0,082 sama 8,314. Cuman kalau misalnya kita bahas energi atau termodinamikaan, kita pakai yang ini. 8,314 terus itu 60. Pokoknya nggak ada ya. Energi aktivasi satu reaksi base jadi C sebesar 105 kJ per mol. Dengan penggunaan katalis, energi aktivasi menjadi lebih rendah, yaitu 60. Dan ditunjukkan menjadi faktor sama. Jadi orangnya tuh ceritanya sama gitu. K2 sama kasetnya tuh sama. Tuh, jadi kita dapet ntar 0 dong. Bentar, sorry. Ini jadi harusnya E-nya bukan 105. Nih. Jadi kita harus tahu dulu K2 sama K1-nya berapa. Terus ini T-nya tuh suhu ya. Jadi kita tinggal lihat ini suhunya. Ya kok suhunya nggak ada. Oke. Ini kita tulis dulu ketahuinya. Sorry ya agak bingung. T
T1 berapa, K1 berapa, T2 berapa, K2 berapa. Nah, T1-nya, T1, E1-nya dia 105. Nah, habis itu E2-nya dia 60. Kemudian diasumsikan nilai dari faktor frekuensi sistem dengan katalis sama, maka temperatur yang diperlukan agar tanpa katalis T1-nya 27 derajat Celcius gitu. Oke, kita Kaknya cari bisa dapat dari persamaan Arrhenius gak sih, Kak? yang itu bukan, bentar. Yang E sama dengan E pangkat KT sama dengan K itu bukan. Kalau aku di catatan sih yang ln K sama dengan ln A plus ln E pangkat min energi aktivasi per RT. Ln K sama dengan ln E Ln A, pangkat, Kak. oh ln A udah bener ya. Ln A sama dengan ln, ln apa tadi maaf? Enggak, Kak. Ln K sama dengan ln A tambah Oh, hmm, ln E pangkat min energi gini. aktivasi per RT ya. Oh, oh jadi nggak langsung di ini ya, nggak langsung di persamaan yang ini ya. Yang nggak tahu kayak itu kepikiran aja. Oke, kita coba ya. Duh, maaf. Oke, kalau pakai yang ini, jadi bisa langsung dimasukin len K-nya berapa, len A-nya berapa, len E-nya kita nggak usah masukin. Bentar, aku haus semuanya. Ini len K, aku tulis lagi, sama dengan len A plus len E min E A per RT. Nih, nah habis itu kita masukin di sini tuh buat nyari, eh kita nggak tahu dulu ya len K-nya. Harusnya di sini sih aku ngitungnya pakai yang ini gitu. Terus len A di sini, len E minus 105 menggunakan katalis pada temperatur. Ini tanpa katalis. Nah, oke, jadi yang diketahui ini tuh suhu yang dengan katalis, yang di sini energi tanpa katalis. Gitu. Jadi kita langsung tulis aja yang energi kalau pakai katalis yaitu 60 per R-nya 8,314, T-nya harus dalam Kelvin 2723 berarti 300. Coba sebentar ya kita hitung. E angkat minus 60 dibagi 8,314 kali 300. Dan answer. Kayaknya dapat 0,02 gitu. Terus kita cari len K sama len A-nya dari mana. Sebentar. Nah, kalau di sini itu terus diketahui lagi yang persamaan yang kedua. Nih, len K sama dengan len A, tapi energinya diganti yaitu yang 105, tapi kita nggak tahu suhunya berapa. Tuh, bentar ya, aku tulis. Len E pangkat minus 105 per 8,314 kali T. Di sini yang dianggap sama itu faktor frekuensi sistem dengan katalis faktor frekuensi. Oke, mungkin kita bisa, mungkin kalau misalnya udah cuma diketahui kayak gini, mungkin yang sama ini ya, mungkin. Tapi kita coba dulu, ntar kita cek sama kunjaunya. Tuh, habis itu berarti minus 0,02 sama dengan ln E pangkat, wait, minus 105 bagi 8,314 minus 12,7 per T. Nih, habis itu
minus 0,02. Ini kalau dilemin jadinya 0,98 sama dengan ME pangkat minus 12,7 per T. Itu minus 12,7 dibagi 0,98. Wait. Kok tiba-tiba jalan ya? Ini tuh pangkat berapa tadi? Minus 0,02. Pangkat 0,98 itu minus 0,02 gitu. Terus itu kita hitung nih gimana hitungnya. Lan berapa yang dapat segitu? Nah, aku lupa sih cara ngitung lannya. Di sini ya. Minus 0,02 sama dengan lan E. Oh, oke. Jadi. Jadi ini tuh antilan dari minus 0,02 dapat 0,98. Ya pangkat. Nah, aku bingung yang hitungan apa ini mau di skip dulu. Ntar aku liatin ke kunjaunya. Nah, apa nggak kalau di skip? Atau mau langsung ke kunjaunya? Boleh nggak, Riz? Kalau aku langsung buka kunjau di sini. Dari sini nggak? Kak, Nah, kalau dari aku bikinnya gini nggak? Kan len K sama len A-nya itu sama kan nggak? Terus R-nya juga sama. Nah, terus mungkin kita bandingin energi aktivasi per T-nya aja mungkin nggak? Ya. Jadi EA1 per T1 sama dengan EA2 per T2 gitu, Pak. Biar simple aja gitu, Pak. Kayaknya nggak bisa deh kalau langsung kayak gini gitu. Ini di kuncinya benar nggak? Oh ya, Hmm. soalnya dia ada nilai lemnya gitu. Hmm. Terus aku ngitungnya juga pakai ini gitu loh. Aku pakai yang ini. Tapi coba dulu ya. Ini soal dari mana ya gitu ya? Dari apakah sama? Sama nggak sama kuncinya? Oh, udah dikasih ya kuncinya sama itu. Ya, dia Oh, jadikan ke Kelvin nggak? iya. Udah aku jadiin ke derajat Celcius. Oh, oke. Eh, udah. Oke, udah aman ya berarti soal yang ini. Apakah aman? Oke, aku delete ininya dulu. Habis itu ini ada soal nomor 5. Nah, ini masih kesetimbangan. Ini sebenarnya yang bikin soalnya bukan aku. Mungkin yang bikin soalnya aku aja kali ya, biar aku bisa jelasin. Aku bikin lagi. Ini aku. Cuma kalau kalian, ini sebenarnya udah gampang banget ya. Soal koordinasi unit. Koordinasi itu yang ada di sekitarnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tuh. Terus itu ini yang tadi. Terus
Nih, interaksi yang terlemah. Jadi kalau ditanya apapun interaksi yang terlemah, kalian nggak usah mikir, ya pasti jawabannya adalah London. Terus, lagi ya. Ini yang bikin salah aku, tapi kalau kalian lihat ini pembahasannya tuh kayak teori banget gitu kalimat. Jadi mungkin bisa langsung di ngertiin dari kalimatnya aja karena benar-benar sama nanti. Terus ini ada interaksi antar molekul yang paling kuat di sini. Nah, kalau paling kuat ini yang kalian harus mikir dulu gimana caranya. Kita tentuin dulu apakah ini senyawanya polar atau non polar. Sebenarnya kalau nggak bisa kalian gambar ini tuh udah kelihatan banget kalau dia tuh polar kan. Nih, gambarin. Nah, tahu dari mana kalau ini polar? Karena dia kayak nggak seimbang gitu si atomnya. Kalau kalau non polar kan dia gini ya, L sama Cl. Nah, ini non polar. Kalau ini udah jelas polar karena kayak nggak rata aja gitu, nggak simetris gitu. Dan ikatan polar sama polar itu adalah dipol-dipol. Gitu. Terus itu next di sini. Ini juga tadi udah aku bahas di awal. Nih, apa yang dimaksud dengan senyawa intermediate? Jadi mungkin aku kasih pendahuluan dulu ya. Maksudnya itu gimana? Jadi itu kalau misalnya kita ada reaksi yang nggak satu tahap doang gitu. Misal kita pengen A jadi D, tapi dia tuh butuh proses yang agak lama atau agak banyak. Jadi itu harus A plus B dulu, jadi C plus X, habis itu C plus X, ini baru bisa jadi D gitu. Nah, intermediate itu yang mana? Jadi kalau kalian dari namanya aja, intermediate itu pasti yang ada di tengah gitu. Maksudnya yang tengah itu yang mana? Jadi intermediate itu yang ada di sini, yang intermediate itu. Jadi kalau kita lihat dari pilihannya, zat yang digunakan untuk mempercepat laju reaksi. Nah ini bukan, ini tuh dia katalis. Terus reaksi awal, bukan juga, reaksi awal itu reaktan. Produk samping yang terbentuk, ya bisa, ini kan merupakan produk samping ya. Terus senyawa yang terbentuk sebagai hasil sementara dan tidak tambah saat reaksi berakhir. Nah, ini juga betul. Nah, berarti kita antara C sama D. Nah, kita lihat aja produk samping yang terbentuk. Nah, kalau misalnya udah produk, berarti kan jadi dia udah akhir gitu kan. Udah di sini gitu. Misal ini ada D tambah L. Nah, ini produk sampingnya baru yang L nih, produk samping. Karena di awal kita pengennya tuh D doang. Cuman di sini L, itu baru produk samping. Jadi ini jawabannya adalah D. Itu deh. Kayak ada yang bingung nggak di sini sampai sini? Oke, aku anggap aman. Terus next di sini notasi yang benar. Nah ini juga bisa. Oh ini tuh notasi yang benar buat yang mana ya tapi? Kayaknya nih soalnya nggak urut ya, jadi kayaknya sih tapi. Jadi mungkin kita eh, kita asumsikan dia tuh selnya adalah sel galvani atau yang spontan itu. Jadi gimana caranya? Caranya kita harus tahu dulu gimana sih bentuk dari notasi sel. Ini notasi sel itu dia tuh di sini adalah yang mengalami oksidasi, itu di sini baru yang reduksi. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita jadi harus hafal si jembatan keledai itu yang aku ngafalinnya gini sih, lilin kecil banyak cahayanya nanas mangga itulah. Baik, kalian bebas mau ngafalnya gimana. Cuman mungkin aku tulis dulu ya di sini. Fe, CD, COMSN, PB. Nah, ini baru CO. Nah, kalau misalnya gini, kita tahu kalau misalnya CO itu
E0-nya bakalan lebih besar, yang mana dia akan lebih mengalami reduksi gitu. Kalau reduksi berarti ada di kanan gitu. Berarti ya udah otomatis Fe-nya yang ada di kiri atau mengalami oksidasi. Mungkin kalian nanya, bisa nggak sih dua-dua senyawa itu oksidasi? Jadi jawabannya tuh nggak bisa karena reaksi reduksi dan oksidasi itu berlangsungnya simultan gitu. Jadi harus beriringan gitu. Terus habis itu berarti ini Fe sama CO. Udah kita pilih. Jadi kira-kira yang bisa kita eliminasi terlebih dulu yang mana? Jadi yang ini bukan gitu. Terus kita tahu oksidasi itu adalah bilox naik. Kalau reduksi bilox turun. Udah habis itu kita lihat lagi satu-satu. Ini ke ini mana yang biloxnya naik. Ini sama ini naik, ini sama ini naik, ini juga, nah ini enggak, jadi bisa kita eliminasi. Terus yang turun sekarang, ini sama ini uh, turun sih, tapi dia pakai koma. Nah ini pakai koma. Menurut kalian yang benar pakai koma apa pakai ini? Ada yang mau memberi jawaban yang benar? Kayak garis kok. Nah, iya yang benar pakai garis. Oke, jadi ini salah ya. Jawabannya adalah ini. Gitu. Itu aja sih. Terus ini ada ditanya potensial sel galvanik, tapi soalnya yang mana ya? Ini harusnya ada di sekitar sini sih. Oh ini nih soalnya. Bukan deng. Bukan, oke. Jadi kalau misalnya kita mau ngitung gimana sih cara ngitung potensial sel galvanik? Nah galvanik itu apa? Galvanik kan yang spontan. Gitu, jadi spontan. Jadi ya udah berarti selnya adalah yang mengalami reduksi dikurangi yang mengalami oksidasi. Itu. Setelah kalian masukin nilainya, ntar keluar deh. Terus next di sini ini yang tadi ya belum bisa aku jawab. Terus lempeng besi. Ini juga aku tahu belum bisa jawab soalnya bukan aku yang bikin soalnya sih. Tapi ada ya kan ya di kunci. Gitu. Terus ini ada ICL min. Terus ada ini. Nah ini tadi yang jawabannya katalis. Nih penggunaan katalis. Nah. Terus habis itu ciri-ciri kristal tipe kovalen ya ini kalian hafalin aja dari tabel yang ada di kunci. Gitu deh. Itu aku ada sih soal lagi, mau latihan soal lagi nggak guys? Tentang kesetimbangan. Maukah atau gimana? Boleh kok. Oke, aku share PPT-nya dulu ya. Ini sebenarnya soalnya dari Kak Bayu sih. Jadi aku meminta soalnya. Oh, oke. Aku langsung share. Oke, ini kita baca dulu soalnya. Pada 25 derajat Celcius diketahui data tetapan KSP PbF2 dan CF2 adalah segini. Kita bisa tulis dulu, KSP PbF2 adalah 4,1 kali 10 pangkat minus 8. Terus KSP CaF2 adalah 4 kali 10 pangkat minus 11. Tentukan kelarutan. Kelarutan itu sama kayak molaritas M gitu. Jadi kalian hitung aja berapa M-nya. Nah, caranya gimana? Kalian tulis dulu si reaksinya. Ini misalnya yang PbF2. Kalau misalnya dia terurai, dia bakalan jadi Pb2 plus dengan fase aquos. Jangan lupa fasenya aquos tambah 2F min dengan fase aquos. Gitu. 4,1. Oh ya, ini tuh S, ini S. Kita simbolin S sebagai S adalah solubility. Kali 10 pangkat minus 8 sama dengan
S, PB-nya, terus kan 2F ya, berarti dia 2S gitu. Cuman karena dia koefisiennya jadi pangkat 2. Itu habis itu dihitung S-nya dapet 1,1 kali 10 pangkat minus 8 bagi 4 pangkat 1 bagi 3. Ini dapat 2,17 kali 10 pangkat minus 3. Tuh, buat si PB di F2. Jadi kalau PB-nya, ini PB ya. Kalau PB-nya segini, berarti F-nya ya 2 kalinya aja. Berarti 4,34 kali 10 pangkat minus 3. Oke, nomor 1 kelar. Dan disitu nomor 2, satu larutan dibuat mengandung ion Pb2+ dan Ca2+ dengan konsentrasi masing-masing sekian. Terus abis itu dimasukin NaF. Tentukan konsentrasi ion F-min. Oke, ini kayaknya butuh banyak space, jadi aku ke next. Ini diketahui tadi apa? Bentar. Pb2+. Diketahui konsentrasi dari Pb2+ adalah 0,005 molar. Terus habis Pb Ca2+ juga 0,005 molar. Habis itu kita lihat ditambahin NaF dan disuruh ngitung ion F- saat terbentuk. Tambahin NaF dan kita disuruh ngitung F- saat ada endapan. Nah, ini tuh termasuk ke bagian materi yang pengaruh ion sejenis gitu. Kalau kalian tahu, ion sejenis itu dia menurunkan si Ksp gitu. Jadi makanya kalau Ksp kan ditujukan biar dia tuh apa ya? Kita tahu gitu pada berapa dia bisa bersedimentasi atau berpresipitasi atau jadi solid gitu. Nah, makanya ditambahin F- biar gak mudah mengendap. Gitu. Jadi akan namanya F- saat endapan pertama terbentuk. Nah, kenapa di sini tanya endapan pertama? Soalnya kita disuruh ngira-ngira kira-kira yang mengendap duluan itu yang mana? Apakah dari PB atau dari Ca gitu. Jadi makanya kita tulis lagi KSP-nya. Ini KSP BAF. Ini kok BA sih? PB F2 sama KSP BA F2. Jadi ini 4,1 kali 10 pangkat minus 8. 4 kali 10 pangkat minus 11. Nih. Kita disuruh ngitung berapa F minusnya. Nih. Tuh. Jadi kita tulis lagi. Ini PB F2 Pb2+ tambah 2 F-min. Ini diketahui 0,005 molar. Terus dia 4,1 kali 10 pangkat minus 8. Nah, ini kan udah diketahui, jadi langsung masukin aja ke sini. Nah, yang ini yang mau kita cari, kira-kira F-nya berapa gitu. Kita tulis 2S. Unstable. Oke, udah nggak unstable. 2S kuadrat. Ya kan? Ya. Sebentar dapat S-nya berapa? Kita hitung dulu. 4,1 kali 10 pangkat minus 8 bagi 0,005. Terus itu kita bagi 1 bagi 2. Benar kan ya? Itu 2 bagi 4. Ya. Kita dapat si S-nya adalah 7,15. Tapi ini karena 2, jadi adalah 15,30. Nah, hal yang sama kita lakukan buat si siapa nih? CF2 gitu. Jadi langsung masukin aja 4 kali 10 pangkat minus 11 sama dengan 0,005 kali si 2S kuadrat. Ntar dapetin S-nya atau 2S-nya langsung juga bisa. Itu dibagi dibagi akar 0,5. Ini dapat 8,9 kali 10 pangkat minus 5. Nah, menurut kalian kira-kira yang bakal F minusnya di endapan bukan endapan yang bakalan terbentuk yang pertama yang mana? Yang PBF2 apa yang CF2 menurut kalian?
Oke, jadi endapan yang terbentuk pertama itu yang endapan yang terbentuk, ya betul, endapannya tuh yang lebih kecil KSP-nya yang bakalan terbentuk pertama. Jadi yang CF2. Jadi kita lihat F minus saat terbentuk pertama. Jadi yang bareng CF2 yaitu sebesar ini. Yang tadi gitu deh. Udah kayak yang bingung di sini atau aman-aman aja? Aman? Oke. Jam berapa ya? Aku jam 9 itu nggak bisa. Masih lama. Tentukan kelarutan molar PbF2 dalam larutan PbNO3. Ini butuh space tapi kita coba aja. Kelarutan, jadi kelarutan adalah S. Dan molar PbF2 dalam PbNO3. Oh ini nggak bisa kalau kecil. Jadi bentar aku tambah space-nya. Oke, disuruh ngitung kelarutan si PbF2 di PbNO3. Nah, tadi kita harus tahu dulu kelarutan itu apa. Jadi kelarutan itu adalah S atau si molarity itu sendiri. Nah, gimana cara ngitungnya? Jadi caranya adalah dalam larutan PbNO3. Nah, ini sama kayak yang B tadi yang pengaruh ion sejenis gitu. Jadi kalau misalnya kita uraikan lagi yang PbF2 ini, dia bakalan jadi Pb2 plus tambah F2F min. Nah, ini ada PbNO3 juga, 2 kali. Nah, kayak gini kan. Nah, setelah itu, ini kan 0,5 ya, si 0 ini, 0,5 molar. Jadi ini juga 0,5 molar. Nah, habis itu kita, kuning. Habis itu kita tulis lagi KSP, PbF2 sama dengan PB2 plus sama 2F min. Nah, kalau kalian tahu, kalau misalnya konsentrasi si PbNO3 0,5 molar. Jadi PB-nya juga 0,5 molar gitu kan. Nah, dari sini kita juga bisa tahu kalau si konsentrasi PB-nya ini misalnya C, jadi PbF2-nya juga C. Kenapa gitu? Karena dia koefisiennya sama. Tuh. Jadi ya udah kita langsung masukin KSP PbF2 berapa nih? 4,1 kali 10 pangkat minus 8. Nah, PB-nya ini kan ada 2 ya. Ini S, ini 2S. Udah kita hitung S tambah 0,5. Ini 2S. Jangan lupa kuadrat. Nah, kenapa di sini aku tambahin 0,5? Ya, karena di sini ada pengaruh si ion sejenis itu tadi gitu. Nah, setelah itu, terus gimana cara ngitung S tambah 0,5 kan agak ribet ya. Jadi kita tuh bisa mencoret salah satu yang menurut kalian lebih kecil tuh yang mana. Terus, tapi kalian nggak usah mikir lagi mana yang lebih kecil. Jadi biasanya yang lebih kecil itu yang S gitu. Itu sih, habis itu ya udah kita hitung aja. Berarti 4,1 kali 10 pangkat minus 8 dibagi 0,5. Itu di akar 0,5 bagi 2. Bener kan ya? Bagi 4 deh. Nah, itu dapat si S-nya adalah sebesar 7,16 kali 10 pangkat minus 5. Itu deh, dapat. Konsentrasinya sangat kecil. Gitu. Ada yang bingung di sini? Apa aman? Oke, aku asumsi aman ya. Terus itu, nih aku ada soal lagi. Dia pertimbangan juga. Ini kita baca dulu. Di sini diketahui ada 0,1 mol gas NO2 di wadah tertutup dengan volume 10 liter. Oke, kita tulis saja diketahuinya biar nggak pusing. Tuh, di sini ada 0,1 mol
NO2, terus volume wadahnya adalah 10 liter, dan T-nya adalah 750 Kelvin. Terus di kondisi tersebut NO2-nya tuh terdekomposisi atau degradasi jadi NO ditambah O2. Dan P totalnya adalah 0,827 bar. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah baca soal yang pertama. Jelas lah ya, karena kita mau ngerjain si soal ini. Ini disuruh nulis tulisan persamaan reaksi. Ya, ini udah ada. Cuman kita buat yang lebih bagus lagi. NO2, fasa gas. Karena ini kesetimbangan ya, jadi dua arah. Jangan lupa. NO, fasa gas, ditambah O2, fasa gas juga. Nah, setelah itu kita setarakan reaksinya. Jangan lupa, di sini ada 1 N, di kanan 1 N. Di kiri ada 2 O, di kanan ada 3. Ya udah, habis itu ini kita kali setengah aja biar sama-sama 2. Gitu. Habis itu hitung tekanan awal gas NO2. Nah, ini T awal. Nih, kita disuruh ngitung berapa. Kira-kira kalian ada yang punya idenya nggak? Hitung tekanan awal. Yang punya ide? Oke, langsung aja kali ya. Jadi nggak caranya tuh, mungkin aku bisa tulis lagi saya reaksinya. Nah, di awal tuh ada 0,1 mol. Nah, jadi kita tuh mau ngitung 0,1 mol itu berapa tekanannya gitu. Nah, caranya gimana? Langsung aja pakai yang PV NRT tadi, NRT itu. Gitu. Habis itu ya udah deh, ntar dapat. Kalau kalian masukin ya N-nya ke sini, ini R-nya 0,082, P-nya ntar kita cari, volumenya berapa? 10 liter, T-nya sih 750. Lalu kita dapat berapa P-nya. Gitu. Nggak usah aku hitung lah ya, ntar biar lebih banyak soal yang kebahas. Tuh, habis itu yang C, ini ada tekanan akhir gas NO2. Nah, ini itu lagi kita pakai kesetimbangan lagi. NO2 jadi NO ditambah setengah O2. Nah, di sini 0,1 mol. Di sini kita simbolin P yang bereaksi, ini setengah P. Ini butuh space lebih banyak deh. Bentar ya. Tadi kita mau belum. Jadi kita mau bahas soal yang nomor C. Yang C ini kita tulis lagi NO2 jadi NO ditambah setengah O2. Di awal ada 0,1 mol, ini belum ada, ini belum ada. Kita simbolin aja yang bereaksi itu P. Ini 0,1 minus P, ini P, ini setengah P. Nah, total dari ini semua itu sebesar 0,827 bar. Gitu. Terus ya udah kita hitung P-nya berapa kalau gitu. P, udah habis itu setengah P. 0,827 minus 0,1 kali 2. Ini aku dapat 1,454. Tuh, itu P-nya. Jadi, ini yang bereaksi itu 1,454 bar. Gitu. Terus, ya udah deh, di situ kita hitung tekanan akhirnya. Jadi buat NO2 adalah sebesar 0,1. Kok besar banget ya? Ada salah hitung deh. Bentar. 0,827 tambah setengah. Bener. Bener sih, nah harusnya. Harusnya bener sih. Jadi ntar ini tekanan akhirnya tuh 0,1 minus 1,454 bar. Itu. Oh, bukan. Sorry banget, sorry. Nah, ini kan udah dapet ya. Ini tuh perbandingan antara si
mol, ini kan masih dalam mol ya. Sedangkan ini tuh tekanan nih. Nah, jadi kita kayak nggak bisa langsung gitu, langsung dikali kayak gini gitu, nggak bisa. Kalau itu ini kita hapus lagi, sorry banget. Habis itu, nah ini jadi kita harus konversi dulu ini jadi apa sih? Jadi kesetimbangan gitu. Maksudnya gimana? Kita harus tahu dulu kira-kira yang bereaksi itu ada berapa gitu. Nah, caranya gimana? Ini seharusnya diketahui nilai si KC atau kesetimbangan apapun sih. Mm-mm. Ya harusnya gitu. Sebentar ya, aku coba itu dulu. Jadi kan P, P minus P jadinya 0. Habis itu ini dapat 0,1 tambah setengah P itu berapa? Sekian mol biar dia bisa dapat si 0,827 bar. Tuh, nah kita tuh harus cari si ininya dulu. Kalian yang punya ide nggak guys? Di sini. Ini masih dalam bentuk mol. Cara konversi mol ke si tekanan ini. Ini harusnya diketahui sih yang bereaksi berapa gitu. Mm-mm. Ya, kayaknya soalnya kurang deh. Harusnya diketahui yang bereaksi berapa gitu. Oke, apakah mau di skip soal yang ini? Oke, nggak ada yang konfirmasi nih. Aku skip aja dulu ya. Oke, ini ada satu reaksi hidrolisis asam. Nah ini penentuan siapa yang asam. Jadi kita lihat dulu, kita harus tahu dulu apa itu definisi asam sama basa. Karena di sini dia tuh ini kan H2O ya. Jadi kalau reaksinya gini, itu biasanya dia tuh menurut Bronsted-Lowry. Lowry. Jadi yang menerima H plus itu dia disebut basa, menerima si H plus. Kalau asam berarti lepas H plus gitu. Nah, kira-kira yang lepas H plus mana? Yang H2O. Berarti yang bersifat asam di sini adalah H2O. Gitu. Jadi itu jika dalam reaksi tersebut ditambahkan ion Mg2+ sehingga menghasilkan endapan putih MgOH2, ke arah manakah kesetimbangan terjadi? Nah, ini yang tadi. Ini ada F minus ditambahin H2O jadi HF ditambah OH min. Nah, OH min. Ditambahinnya tuh Mg2+ di sini. Nah, ini fasenya aqueous, ion ya. Jadi dia aqueous, ini liquid, ini aqueous, ini aqueous. Nah, ini sama yang asas Leketolir tadi. Kalau misalnya Mg Mg kan ditambahin di reaktan. Ini di reaktan. Jadi dia bakalan ke produk gitu. Jadi pergeseran terjadi ke arah mana? Ke kanan. Gitu. Aja. Terus habis itu yang soal ketiga, jika dalam reaksi tersebut ditambahkan suatu katalis, apakah akan terjadi apa yang akan terjadi? Ya, yang terjadi reaksinya bakalan lebih cepat gitu. Aja. Reaksi lebih cepat dengan membuat tadi yang jalan lain atau energi aktivasi yang lain. Itu. Terus diketahui reaksi tersebut menghasilkan pOH 6,77. 6,77. Oke. Konsentrasi awal ion OH-. Nah, ini tuh 6,77. Nah, kalian tuh harus tahu
maksudnya 6,77 itu dari mana gitu. Nah, ini kan OH ya. Ini 6,77 ya dari OH min yang ada di sini gitu. Nah, biar lebih mudahnya, ini kan bukan reaksi yang dari asam kuat atau basa kuat kan. Kan HF tuh asam lemah kan ya. Jadi ya udah kita tahu nih KB-nya segini. Jadi kita masukin aja 7,1 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan ini OH min kali HF per F minus. Nih, tuh. Terus POH-nya adalah 6,77. Kalau POH-nya 6,77, OH minusnya berapa? Itu tinggal di antilog 6,77. Banyak banget ya. Enggak deh, salah deh. Minus 6,77. 1,7 kali 10 pangkat minus 7. Nah, udah itu kita bisa masukin ini ke ini gitu. Nah, berarti kalian harus nyari ion berapa konsentrasi si HF. Nah, kalian nggak usah nyari. Kenapa? Karena si HF ini dia nilainya bakalan sama kayak si OH min gitu. Jadi tinggal dibuat F minus sama dengan OH min kuadrat sama aja kan ya. Jadi tinggal dikuadratin dibagi si ini, bagi 7,1 dibagi 10 pangkat minus 4. Dapat deh 4,606 kali 10 pangkat minus 11. Gitu deh. Jadi kalian kerjanya nggak usah pakai rumus tapi by definisi aja. Adakah yang bingung di sini? Yang aman? Tinggal 5 menit lagi sih. Mungkin kalian ada yang mau ditanyain dulu belum beres. Nih yang tadi. Jadi ini katalis nggak mempengaruhi timbangan. Ini kayak soal yang ada di itu ya. Yang ada di mana sih? Kayak tadi. Ini mungkin ada soal ya. Tetapkan kesetimbangan untuk KC. Nah, KC itu kalian harus tahu dia cuma buat aqueous doang kan. Jadi lihat aja yang fasenya aqueous. Jadi Hg2 plus pangkat 2 HNO2 per Hg2 2 plus NO3 min sama H3O plus. Ini aja. Gitu. Habis itu udah. Apakah ada yang mau ditanyain tanyain dulu sebelum kelar tutornya? Jadi aku nggak ada, Kak. Oke. Aulia apa ada? Ada nggak yang mau tanya dulu? Nggak ada, Kak. Oke. Oke, mungkin diudahin aja kali ya. Sebenarnya aku minta maaf tadi banyak yang aku lost gitu. Maaf banget kalau misalnya kurang maksimal. Tapi kalau kalian ada yang mau tanyain sebelum UTS bisa langsung PC aku aja, nggak apa-apa. Tuh. Karena tadi kayaknya di awal aku lupa doa, jadi mungkin kita bisa akhiri ini dengan doa menurut agama yang saya masing-masing berdoa dimulai. Doa lanjutkan di lain kesempatan. Oke, thank you guys.